90.2 kami hadir untuk Anda. Dari pagi sampai dini hari kau pantang terus. 90.2 Dian FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Oli Solihin, anggota DPRD Kota Sukabumi dari fraksi Gerindra, mengucapkan Dirgahayu Gerindra yang ke-14 6 Februari 2022. Mari kita bersatu membangun bangsa. .2 Radio Dian FM. Sahabat Muslim, terima kasih buat Anda yang masih terus gabung ya. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, di spesial malam hari ini kita sedikit berbicara tentang Partai Gerindra ya. Seperti tadi saya ulas. Sahabat Muslim, kembali untuk saya ingatkan bahwa Partai Gerindra ini terpanggil untuk memberikan pengabdiannya bagi bangsa dan negara, dan juga bertekad untuk memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang ya. Dan kita sahabat Muslim sebagai masyarakat tentunya tidak lepas dari politik dan sosial ya. Jadi kita ini, bagi Anda yang sudah berusia 17 tahun semisalnya, Anda punya hak pilih. Nah ini sudah pasti secara langsung Anda pun adalah makhluk politik ataupun warga politik yang ada di negara kita. Walaupun misalnya Anda tidak memilih yang mana ya, tapi nama Anda terdaftar, itu artinya Anda tetap adalah masyarakat politik atau warga negara politik. Nah, hadirnya Partai Gerindra ini merupakan salah satu pencerahan yang bisa juga menjadi acuan untuk bisa Anda pilih tentunya ya di 2024 nanti. Kilasan kembali saya akan coba berikan mengenai sejarah
Partai Gerindra. Ini sebagai pencerahan saja kepada Anda semuanya. Partai Gerindra ini, sahabat muslim, terbentuk dari awal kecil sebenarnya dalam sebuah perjalanan menuju bandara antara seorang aktivis muda, intelektual muda yang bernama Fadly John, ya, dan seorang pengusaha yang bernama Hasim Joyo Hadikusumo. Pada saat mereka sedang menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta, mereka ini ngobrol, membahas tentang politik yang terjadi pada tahun 2007 pada saat itu. Nah, dari inti obrolan yang mereka lakukan berdua ini yang memiliki sama keidealismean, ya, yang ingin merubah ke situasi pada saat itu. Jadi mereka ini bagaimana caranya bisa membuat masyarakat ini lebih jauh lebih baik, pada intinya seperti itu, ya. Dan tentunya berawal dari keprihatinan mereka berdua antara Fadly John dan pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo ini, menjadi cikal bakal dari Partai Gerindra itu lahir. Nah, sementara Partai Gerindra ini lahir bertujuan adalah untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan akibat dari permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Nah, obrolannya bermula pada saat mereka berdua berjalan ke arah Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan mereka masing-masing. Nah, Fadly dan Hasim ini ngobrol tentang dunia politik pada saat itu, dan mereka membahas politik yang terjadi di era tahun 2007 pada saat itu, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya rakyat hanya menjadi alat pada saat itu. Nah, obrolan kecil inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terjadi obrolan di Bendungan Hilir, ya. Di Bendungan Hilir ini adalah nama sebuah tempat pada saat itu, yang di situ merupakan markasnya dari IPS, Institute for Policy Studies, dan direktur eksekutifnya adalah Fadly John pada saat itu. Nah, di Ben Hill ini, di rumahnya di markas besarnya dari Institute for Policy Studies ini, berkumpullah di situ beberapa orang nama. Ada Fadly John, ada Ahmad Mujani, ada M. Asrian Mirza, ada Amran Nasution, ada Halidah Hatta, ada lagi Tanya Alwi, ada Haris Bobby Hoe, ada Submi Dasko Ahmad, ada Muhdi Wijono, lalu ada Profesor Suhardi. Di Ben Hill, di markas besarnya dari IPS ini, mereka berkumpul untuk membicarakan mengenai anggaran dasar setelah tercetus untuk mendirikan partai baru di tahun 2007 setelah obrolan kecil yang dilakukan oleh Fadly John dan Hasim Joyo Hadikusumo. Nah, beberapa orang ini berkumpul untuk membuat draft, ya, membuat draft dari pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maraton mereka melakukan ini siang dan malam, menggodok bagaimana, ya, membicarakan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kelak ini akan menjadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya partai yang akan dibentuk, ya, pada saat itu. Dan pembahasan pun dilakukan oleh siang malam. Hal ini dikenang oleh Fadly John, ya. Karena padatnya pembuatan ADART sehingga akhirnya membuat sosok Fadly John yang pada saat itu akhirnya ambruk juga, sakit. 90.2 FM Dia Radio.
90.2 Radio Dian FM. Sahabat Muslim, terima kasih buat Anda yang masih terus gabung ya. Gitu. Sempat 2 minggu dia dirawat di rumah sakit. Nah, selama dia dirawat di rumah sakit, dia sedikit pesimis sebenarnya pada saat itu. Pesimis, bagaimana nih kelanjutannya partai ini gitu kan. Sementara dia sendiri sakit kan gitu. Karena walaupun bagaimana Fadlizon ini punya peran besar di pembentukan partai Gerindra ini sendiri ya. Ini diungkap oleh Fadlizon sendiri. Hingga akhirnya timbul kepesimisan setelah pada saat itu Fadlizon sakit, dirawat di rumah sakit. Namun setelah Hasim Joyo Hadikusumo datang menjenguk Fadlizon, itu akhirnya timbul lagi keantusiasan pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik ya. Sehingga akhirnya pembentukan partai pun dilakukan kembali secara maraton ya, secara maraton. Dan nama Gerindra sendiri sahabat Muslim ini tercetus dari idenya Hasim Joyo Hadikusumo sendiri. Beliau ini adalah seorang pengusaha sahabat Muslim ya. Dan untuk logo partai atau lambang kepala burung Garuda ini digagas oleh Prabowo Subianto. Yang kita tahu saat ini Prabowo itu siapa di Partai Gerindra ya. Nah akhirnya sahabat Muslim, karena keterdesakan waktu ke pemilihan umum di tahun 2008 pada saat itu, Partai Gerindra pun pembentukannya terbilang mendesak sih sebenarnya. Gitu kan, terbilang mendesak sebab pada tanggal 6 Februari 2008 itu akhirnya mereka sepakat untuk mendeklarasikan. Dan ini nggak jauh-jauh banget waktu untuk pendaftaran partai ke KPU pada saat itu dan masuk ke dalam tahapan masa kampanye ya. Jadi memang mepet sekali waktu itu ya, dan mereka running, mereka maraton untuk menciptakan ya orang-orang keren ini, orang-orang pintar ini untuk bisa membuat administratif partai ini hingga terbentuk. Nah, tepatnya di tanggal 6 Februari tahun 2008 akhirnya mereka mendeklarasikan Partai Gerakan Indonesia Raya yang saat ini kita lebih familiar dengan sebutan Partai Gerindra ya. Nah, dalam deklarasi Partai Gerindra di tahun 2008, tepatnya di 6 Februari 2008, ini termaktub visi, misi ya dan manifesto perjuangan rakyat. Isinya adalah terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur, serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan pada Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Nah, sahabat Muslim, Partai Gerindra ini terpanggil sebenarnya untuk memberikan pengabdiannya bagi bangsa dan negara dan bertekad ya Partai Gerindra ini untuk memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang ya. Jadi tekad dari Partai Gerindra ini adalah memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang begitu. Nah, ini kilasan sedikit mengenai sejarah dari Partai Gerindra yang terbentuk di 6 Februari 2008. Awalnya yakni dari obrolan kecilnya Fadlizon dan Hasim Joyo Hadikusumo, seorang pengusaha sukses, pada saat mereka mau melakukan penerbangan. Jadi mereka ngobrol dalam kendaraan begitu menuju ke Soekarno-Hatta. Dari obrolan kecil ini akhirnya mereka coba kembangkan dan akhirnya ada kesepakatan dan mereka berkumpullah akhirnya di markasnya IPS atau Institute for Policy Studies yang didirekturi oleh Fadlizon. Nah, beberapa orang ini akhirnya menggodoklah ADART sehingga terdeklarasikanlah partai baru di tahun 2008 yang kita kenal dengan sebutan saat ini adalah Partai Gerindra. Dan Partai Gerindra ini sampai per tahun 2022 saat ini sudah eksis ya, sudah ada
sudah mendapatkan kepercayaan rakyat, terbukti dengan ada wakil dari Partai Gerindra yang duduk sebagai anggota dewan baik di Kota Madia, di kabupaten, di provinsi, bahkan sampai di DPR RI. Hal ini membuktikan bahwa memang Partai Gerindra punya tempat di masyarakat Indonesia. Sekarang tinggal Anda, bagaimana Anda mempercayai Partai Gerindra? Maukah Anda menyalurkan Partai Gerindra sebagai saluran aspirasi politik Anda? Silahkan. Dan kerjanya sudah terbukti pastinya. Mungkin di antara Anda ada anggota dewan, baik di Kabupaten Kota Madia maupun provinsi ataupun pusat, yang dekat dengan rumah Anda. Bagaimana kiprah mereka? Silakan. Itu bisa menjadi referensi untuk bisa Anda jadikan di saat Anda memilih Partai Gerindra sebagai kereta aspirasi politik Anda di tahun-tahun pemilu mendatang tentunya ya. Itu dia spesial musik weekend di edisi malam hari ini. Saya coba angkat Partai Gerindra sebagai pokok bahasan kita karena saat ini memang bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-14. Jadi saya coba angkat Partai Gerindra sedikit sejarahnya. Kalau masalah hal-hal lain mungkin sahabat muslim lebih tahu ya, lebih bisa melihat langsung. Apalagi nama-nama dewannya ya di daerah masing-masing se-Indonesia. Kayaknya udah pada tahu banget deh gitu ya. Jadi sejarahnya aja deh saya coba berikan untuk Anda sebagai pengingat saja sih. Mungkin di antara para kader Partai Gerindra sih kayaknya udah hafal banget kayaknya ya dengan sejarah ini. Bahkan Marsnya pun kayaknya udah hafal banget gitu kan. Saya hanya sekedar memberikan informasi saja kepada masyarakat luas karena media massa sebagai corong masyarakat untuk bisa kita berikan informasi informatif yang edukasi tentunya ya, yang memiliki pendidikan itu kayaknya baik. Salah satunya adalah memberikan sejarah tentang pendirian partai gitu. Nanti masalah milih-memilih ya silahkan, itu terserah Anda kan gitu ya. Tapi saya yakin kok Anda tahu mana yang lebih baik pastinya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semuanya. Sedikit agak bertambah nih waktunya untuk di spesial musik hari ini karena ya nggak apa-apa deh ya. Nggak apa-apa, yang pasti saya bisa sedikit memberikan pencerahan untuk Anda semuanya. Oke, baik. Spesial musik weekend di ujung perjumpaan. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung dan sekali lagi saya ucapkan dirgahayu buat Partai Gerindra yang ke-14. Semoga kedepannya Partai Gerindra bisa menjadi wakil bagi rakyatnya dan bisa mewujudkan ya visi, misi dan manifestonya untuk bisa membawa masyarakat Indonesia ke jenjang kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Dirgahayu buat Partai Gerindra yang ke-14. Saya Jum Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Oli Solihin, anggota DPRD Kota Sukabumi dari fraksi Gerindra, mengucapkan Dirgahayu Gerindra yang ke-14 6 Februari 2022. Mari kita bersatu membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kader Gerindra Masa Depan, Kabupaten dan Kota Sukabumi, mengucapkan Dirgahayu Partai Gerakan Indonesia Raya yang ke-14
6 Februari 2022. Mari kita bersatu membangun bangsa. Salam Indonesia Raya. Kemiskinan akibat ketidakadilan, penistaan pada falsafah Pancasila. Bangkitlah hai bangsaku, gerakan Indonesia Raya. Kami sangat menunggumu untuk membangun negeri ini. Kerinduan adalah makna doa bangsa, menggetarkan dinding-dinding di langit biru. Bangkitlah Indonesiaku, dengan karya nyata anak bangsa, menjunjung wibawa negeri demi kedaulatan NKRI. Bersama Prabowo Subianto, bangkitkan gerakan Indonesia Raya. Bersama